Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Andrian Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai entalpi. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Tira Via Ardianti dengan NPM 2213023010. Yang kedua ada Aprila Salsabella dengan NPM 2213023028. Yang ketiga ada Allen Ferdiansah dengan NPM 2213023060. Ya, yang selanjutnya ada Rahmanda Firman Sabila dengan NPM 2213023061 dan yang terakhir ada Reni Junisa dengan NPM 2213023069. Baik, saya Tira Fiardianti dengan NPM 22130230010 akan menjelaskan tentang entalpi. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi terdiri dari energi dalam sistem. Jika sebuah sistem bebas untuk mengubah volumenya terhadap tekanan luar yang tetap, perubahan energi dalamnya tidak lagi sama dengan energi yang diberikan sebagai kalor. Pada tekanan tetap, kalor yang diberikan sama dengan perubahan. Dalam sifat termodinamika yang lain dari sistem yaitu entalpi H. Hal ini dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan U plus PV. Dengan P adalah tekanan sistem dan PV adalah sebagai dari definisi H untuk sembarang sistem. Selanjutnya, pengukuran perubahan energi. Perubahan entalpi yang mengikuti perubahan fisika atau kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Pengukuran itu dilakukan dengan memantau perubahan temperatur yang mengikuti proses yang terjadi pada tekanan tetap. Salah satu cara untuk melakukan ini pada reaksi pembakaran adalah dengan menggunakan kalorimeter adiabatik dan mengukur pada saat jumlah zat terbakar api dalam oksigen yang diberikan, dan kemudian menggunakan kapasitas kalor sebagai faktor konversi. Cara lain untuk mengukur adalah dengan mengukur perubahan energi dalam dengan kalorimeter bom, kemudian mengubah nilai karena padatan dan cairan mempunyai volume molar kecil, maka PV menjadi sangat kecil. Nilai hampir sama untuk reaksi yang tidak melibatkan gas. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Alat yang paling penting untuk mengukur delta U adalah bom adiabatik. Selanjutnya, perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi pada saat sistem mengalami perubahan fisika atau kimia biasanya dilaporkan untuk proses yang terjadi pada sekumpulan kondisi standar. Perubahan entalpi standar yaitu perubahan entalpi untuk proses yang zat awal dan akhirnya ada dalam keadaan standar. Selanjutnya, entalpi perubahan fisik. Perubahan entalpi standar yang menyertai perubahan fisik disebut entalpi transisi standar, yaitu delta H derajat TRS. Contohnya, entalpi penguapan dan entalpi peleburan standar, yaitu delta H derajat full sama dengan H2O solid menjadi H2O liquid dengan delta H derajat full 273 Kelvin sama dengan plus 6,01 kJ per mol, di mana es pada tekanan 1 bar meleleh menjadi air cair pada tekanan 1 bar, dan entalpi sublimasi standar delta H sub yaitu entalpi standar untuk proses di mana padatan menguap seperti CS grafit menjadi C gas delta H derajat TRS TC sama dengan plus 716,68 kJ per mol. Baik, selanjutnya adalah entalpi pengionan. Entalpi pengionan adalah perubahan entalpi standar untuk penghilang suatu elektron. Dapat dilihat dari reaksi di bawah bahwa E gas bereaksi menjadi E plus gas plus E min gas, karena 1 mol reaktan menghasilkan 2 mol produk gas.
Energi dalam dan entalpi penginian berbeda kira-kira sebesar RT4 dengan rumus entalpi pengionan sama dengan delta UI plus RT. Entalpi pengionan EI adalah perubahan energi dalam untuk proses yang sama pada T sama dengan 0. Karena energi pengionan pada temperatur biasanya sama dengan energi pengionan pada T sama dengan 0. Maka cukup baik untuk menggunakan hubungan dengan rumus entalpi pengionan sama dengan EI plus RT. Karena RT hanya sekitar 2,5 kJ mol pada temperatur kamar dan energi pengionan selalu lebih dari 100 kali lebih besar. Maka biasanya aman untuk mengabaikan perbedaan antara delta HI, delta UI, dan EI. Kation juga dapat diionkan, di mana dalam hal ini energi dalam pada T sama dengan 0 disebut energi pengionan kedua. Selanjutnya ada entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Entalpi disosiasi ikatan delta H A min B adalah entalpi reaksi standar untuk proses di mana ikatan A min B dipatahkan. Dapat dilihat dari reaksi di bawah bahwa A min B gas bereaksi menjadi A gas plus B gas, delta H A min B. A dan B dapat berupa aroma atau kelompok atom seperti dalam reaksi di bawah. CH3OH gas bereaksi menjadi CH3 gas OH gas, delta H CH3 min OH sama dengan plus 380 kJ mol. Selanjutnya ada entalpi perubahan kimia. Entalpi pembakaran standar adalah entalpi reaksi standar untuk oksidasi dan zat organik menjadi CO2 dan H2O bagi senyawa yang mengandung C, H, dan O, dan menjadi N2 bagi senyawa yang mengandung N. Dapat dilihat dari tabel di bawah bahwa entalpi pembentukan dan pembakaran standar senyawa organik pada benzena CH6H6 liquid pembentukannya sebesar plus 49,0 dan pembakarannya minus 3268. Pada etana C2H6 gas pembentukannya sebesar minus 84,7 dan pembakarannya senilai minus 1560. Pada glukosa C6H12O6 solid pembentukannya sebesar minus 1274 dan pembakarannya minus 2808. Pada metana CH4 gas pembentukannya sebesar minus 74,8 dan pembakarannya sebesar minus 890. Pada metanol CH3OH liquid pembentukannya sebesar minus 238,7 dan pembakarannya sebesar minus 726. Selanjutnya adalah hukum Hess. Hukum Hess merupakan entalpi reaksi secara keseluruhan adalah jumlah entalpi reaksi dari reaksi-reaksi individual yang merupakan bagian dari struktur reaksi. Hukum Hess sangat penting dalam penghitungan kalor reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Kita dapat menghubungkan entalpi standar reaksi-reaksi individual untuk memperoleh entalpi reaksi lain. Penerapan hukum pertama itu disebut dengan hukum Hess. Baik, selanjutnya adalah entalpi pembentukan.
Data termokimia sering dilaporkan dalam bentuk entalpi suatu senyawa relatif terhadap unsur-unsurnya pada kondisi standar. Jadi, entalpi pembentukan standar delta Hf suatu zat adalah entalpi standar untuk pembentukan zat itu dari unsur-unsurnya dalam keadaan referensinya. Misalnya, entalpi standar pembentukan benzena cair pada temperatur 298 Kelvin adalah entalpi standar dari reaksi 6C ditambah 3H2 menjadi C6H6 dengan delta Hf sebesar positif 49 kJ per mol. Selanjutnya adalah siklus Born-Haber. Pembentukan suatu padatan dapat dianalisis menjadi beberapa kontribusi. Misalnya, dalam hal NaCl, dengan reaksi keseluruhannya adalah Na ditambah setengah Cl2 menjadi NaCl. Dapat dipandang sebagai hasil dari tahapan berikut ini. Na solid menjadi Na gas. Yang kedua, Na gas menjadi Na positif dan melepaskan 1 elektron. Yang ketiga, setengah Cl2 menjadi Cl. Yang keempat, Cl dalam keadaan gas melepaskan 1 elektron menjadi Cl-. Yang kelima, Na plus ditambah Cl- menjadi NaCl. Perubahan entalpi tahap 5 bernilai negatif dari entalpi kisi delta Hl. Secara umum, entalpi kisi adalah perubahan entalpi standar yang menyertai pembentukan ion-ion gas dari padatan kristal dengan rumus Mx menjadi M plus ditambah X-. Untuk urutan-urutan tahapannya digambarkan pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah siklus Born-Haber untuk penentuan entalpi kisi pada NaCl. Saya Prilana Sabella dengan NPM 22130238 akan melanjutkan materi selanjutnya. Entalpi reaksi berkenaan dengan reaksi pembentukan. Karena penguraian adalah kebalikan dari pembentukan, entalpi tahap penguraian merupakan negatif dari entalpi pembentukan. Oleh karena itu, dalam entalpi pembentukan zat-zat, kita mempunyai informasi yang cukup untuk menghitung entalpi reaksi apapun. A. Entalpi pembentukan zat dalam larutan. Entalpi pembentukan zat dalam larutan adalah perubahan entalpi setan yang menyertai reaksi seperti ini. B. Entalpi pembentukan ion-ion dalam larutan. Kita dapat berpikir bahwa entalpi pembentukan senyawa yang terionkan sempurna dalam larutan adalah jumlah entalpi pembentukan larutan ion-ion pembentukannya. Jadi dapat dipahami bahwa entalpi pembentukan HCl aqueous adalah jumlah entalpi pembentukan H aqueous dan Cl aqueous. C. Variasi entalpi dengan temperatur. Entalpi suatu zat bertambah jika zat itu dipanaskan. Oleh karena itu, entalpi reaksi berubah dengan perubahan temperatur, karena entalpi setiap zat dalam suatu reaksi bervariasi dengan cara yang khas. Kapasitas kalor. A. Kapasitas kalor pada volume tetap. Kapasitas kalor suatu zat bergantung pada kondisinya. Mula-mula dimisalkan, sistem itu terpaksa mempunyai volume tetap dan tak dapat melakukan kerja. Jenis apapun kalor yang diperlukan agar mengubah temperatur dT adalah dQ sama dengan C V dT dengan C sebagai kapasitas kalor pada volume tetap. Walau demikian, karena Du sama dengan dQ, sehingga dapat dituliskan Du sama dengan C V dT pada volume tetap. B. Kapasitas kalor pada tekanan tetap. Misalkan saja sistem mendapat tekanan tetap dan dapat memuai atau menyusut. Ketika dipanaskan, kalor yang diperlukan agar menghasilkan perubahan temperatur yang sama adalah dQ sama dengan C. dt dengan C menyatakan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Ketergantungan entalpi reaksi terhadap temperatur. Entalpi reaksi dari banyak reaksi penting sudah diukur pada berbagai temperatur dan untuk kerja berat. Data tepat ini harus digunakan.
Walaupun demikian, jika informasi itu tidak ada, entalpi reaksi pada temperatur yang berbeda dapat diperkirakan dari kapasitas kalor dan entalpi reaksi pada temperatur referensi. Jika perubahan temperatur sangat kecil, dt, maka perubahan entalpi zat tersebut adalah CPdt. Oleh karena itu, untuk perubahan temperatur dari T1 ke T2, entalpi zat berubah dari HT1 menjadi HT2 sama dengan HT1 plus integral T1 sampai T2 CPdt. Saya Reni Junisa dengan NPM 2213023069 akan melanjutkan materi, yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol NH3 gas dari unsur-unsurnya pada suhu 298 Kelvin adalah minus 46,1 kJ. Perkirakan besar perubahan energi dalamnya. Jawabannya yaitu pertama-tama tuliskan persamaan kimia setaranya, yaitu 3/2H2 gas plus 1/2N2 gas menjadi NH3 gas. Kemudian perubahan jumlah molekul fase gas adalah 1 mol dikurang 0,5 mol dikurang 1,5 mol adalah minus 1 mol. Karena RT sama dengan 2,48 kJ per mol pada suhu 298 Kelvin, maka energi dalamnya yaitu delta H dikurang minus 1 mol dikali RT, yaitu minus 43,6 kJ. Contoh soal yang kedua yaitu entalpi reaksi standar untuk hidrogenasi propana yaitu CH rangkap 2 CH CH3 gas plus H2 gas menjadi CH3 CH2 CH3 gas adalah minus 124 kJ per mol. Entalpi reaksi standar untuk pendekatan propana CH3 CH2 CH3 gas plus 5O2 gas menjadi 3CO2 gas plus 4H2O liquid adalah minus 2220 kJ per mol. Hitung entalpi reaksi standar untuk pembakaran propana. Jawabannya yaitu tambahkan dan kurangkan reaksi-reaksi tersebut bersama-sama dengan reaksi lain yang diperlukan agar menghasilkan reaksi yang dibutuhkan. Kemudian, tambahkan dan kurangkan entalpi reaksinya dengan cara yang sama. Tambahkan data di tabel 2.9 dan 2.10. Reaksi pembakaran yang kita perlukan adalah C3H6 gas plus 9/2O2 gas menjadi 3CO2 gas plus 3H2O liquid. Reaksi ini dapat diperoleh dari penjumlahan berikut. C3H6 gas plus H2 gas menjadi C3H8 gas dengan delta H 124 kJ per mol dikurang C3H8 gas plus 5O2 gas menjadi 3CO2 gas plus 4H2O liquid dengan delta H minus 2220 kJ per mol dikurang H2O liquid menjadi H2 gas plus O2 gas dengan delta H plus 286 kJ per mol menjadi C3H6 gas plus 9/2O2 gas menjadi 3CO2 gas plus 3H2O liquid dengan delta H minus 2058 kJ per mol. Contoh soal yang ketiga yaitu hitung entalpi kisi NaCl solid pada temperatur 298 Kelvin menggunakan siklus Born-Haber dalam gambar 2.7. Jawabannya yaitu kita harus mendapatkan nilai X dalam gambar dengan syarat bahwa jarak dari bawah ke atas di sebelah kiri harus sama dengan jarak dari bawah ke atas di sebelah kanan. Data berikut ini dapat dikumpulkan dari berbagai tabel, yaitu delta HCl sama dengan plus 121,68 kJ per mol, delta H sub Na solid yaitu plus 107,32 kJ per mol, delta HI sama dengan plus 498,3 kJ per mol, delta H derajat Ea yaitu minus 351,2 kJ per mol, delta HFNaCl solid yaitu minus 411,15 kJ per mol. Jarak dari bawah ke atas di sebelah kiri dari NaCl ke bagian atas siklus adalah
411,15 plus 121,68 plus 107,32 plus 498,3 kJ per mol. Hasilnya yaitu 1138,4 kJ per mol. Jarak dari bawah ke sebelah kanan adalah X plus 351,2 kJ per mol. Kedua jarak tersebut sama panjang, sehingga X sama dengan 787,2. Karena entalpi kisi positif sesuai dengan arah panah ke atas siklus, jadi delta HL-nya adalah plus 787,2 kJ per mol. Baiklah, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini adalah entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Perubahan entalpi yang mengikuti perubahan fisika atau kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Perubahan entalpi standar yaitu perubahan entalpi untuk proses zat awal dan akhirnya ada dalam keadaan standar. Keadaan standar, suatu zat pada temperatur tertentu adalah bentuk murni zat tersebut pada tekanan 1 bar. Secara umum, entalpi reaksi standar merujuk pada proses keseluruhan reaktan, kecuali dalam hal reaksi pengionan dalam larutan. Perubahan entalpi yang menyertai pencampuran dan bukan pencampuran. Besarnya tidak berarti jika dibandingkan dengan kontribusi dari reaksinya sendiri. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada salah ataupun kekurangan dalam presentasi kami ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.